الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita tadi mendengarkan surah Al-Falaq yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Yadi Mulyadi. Bu, jujur jawab ya. Ya, ini termasuk 3 surat yang sering diulang-ulang kalau dibaca. Betul apa betul? Apa aja yang paling sering apa? Qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu birabbin nas. Terus itu qul a'udzu birabbil falaq. Tahu artinya enggak? Hah? Tahu enggak maknanya apa? Nah, untuk itu kita akan ngebahas ya tentang ain tadi dan juga kaitannya juga dengan ayat ini atau surah ini, surah Al-Falaq bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Tian. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat serta hidayatnya kita masih bisa merasakan nikmatnya, karunia-Nya pada hari ini. Kita masih bisa mendekatkan diri padanya. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini dan yang menonton mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, iNews TV Cahaya di Indonesia dimanapun Anda berada. Tadi dibacakan tentang surat Al-Falaq. Ini adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya isinya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, dari kalimat qala yaqulu qawlan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu di rumah dilindungi siapa? Suami katanya Ustaz. Suaminya masih ada? Ya. Alhamdulillah. Nah, Kalau manggil suami dengan sebutan apa? ayang beb. Ayang beb, sayang. Yang pasti tolong jangan sebut nama suami bu ya. Ya. Namanya misalkan Fajrul. Fajrul sini, jangan. Nah. Panggil bang, sayang, ayang. Nah ini. Nah, perlindungan yang paling utama dan yang terutama adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad,
Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Hari ini tadi sholat subuh ibu semuanya? Alhamdulillah. Jam berapa subuhnya? 8:30. Allah. Ustadz, saya sholat subuh Ustadz, tapi jam 9. Itu bukan sholat subuh. Itu sholat apa? Ya. Suha. Suha. Subuh plus duha. Saya duha Ustadz tapi pakai spion katanya. Pakai doa kunut. Jadi waktu subuh dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari penyakit yang bermula dari segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia. Min syarri ma khalaq, ya, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Semuanya ini dari segumpal daging yang ada dalam tubuh manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'nah, sesungguhnya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb atau kama qala Rasul. Artinya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Baiklah seluruh perangai dan kehidupan manusia. Sebaliknya, kalau di daging tersebut jelek, maka jeleklah seluruh amalan manusia. Ala wahyal qalb. Inilah hati. Makanya hatinya harus selalu dijaga, Bu. Jaga hatinya. Sanggup? Sanggup. Mau? Kalau hatinya baik, maka memandang orang lain pun baik. Kehidupan kita pun jadi baik. Kita nerima semua dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hati yang qanaah. Tapi kalau hatinya jelek, ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dia dengki hatinya, dia iri, hasad. Sehingga apa? Muncullah pertama penyakit ain dalam orang yang dilihat tersebut. Sebaliknya, kalau hatinya baik, hatinya bersih, dia melihat orang punya nikmat, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya punya mobil baru ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, si fulan dapat nikmat ya Allah. Semoga bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Dan alhamdulillah semoga saya juga Engkau berikan nikmat yang sama seperti yang Engkau berikan kepada si fulan ya Allah. Bu, kalau tetangga punya mobil baru kira-kira gimana ibu-ibu? Senang apa senang? Yang benar. Jangan sampai SMS Bu ya. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan sampai Bu ya. Bahkan ini, hati yang tidak benar, hati yang tidak tulus ikhlas, hati yang kotor, ini bisa melukai atau bisa mencederai diri sendiri. Ibu pernah ngaca? Pernah ngaca? Sering. Sering Ustaz, Masya Allah. Tiap hari ngaca berapa kali? Banyak. Ibu di kaca misalkan melihat diri ibu sendiri atau para hadirin. Ya Allah, saya cantik banget ya Allah. Gak ada yang lain selain saya yang cantik katanya. Ini bisa menimbulkan ain. Bisa mendatangkan penyakit ain pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ma'na al-ainu haqq. Penyakit ain itu nyata. Betul-betul ada. Tidak bisa disepelekan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain, jangan lupa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah.
dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Hadanallahu ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada yang mau nanya? Ada. Wah, yang mana ya? Siapa ya? Silakan. Ya, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Egi dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah penyakit ain bisa disembuhkan? Bagaimana caranya menurut Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Egi, coba angkat mic-nya. Ya. Nanyanya serius banget Ibu tadi. Ibu sehat kan Bu ya? Alhamdulillah. Pernah nggak ngalamin ada teman kena ain? Banyak. Banyak. Ustadz, banyak katanya korban ain. Makanya ditanya, bisa disembuhkan nggak Ustadz? Gimana cara nyembuhinnya? Silakan Ustadz. Baik. Penyakit ain sebelum kita menyembuhkannya, kita harus tahu ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah kita merasa tidak tenang. Badan kita sakit-sakitan, kepala pusing, tapi bukan pusing mikirin utang Bu ya. Kepala pusing siang dan malam, badan terasa tidak enak. Nah ini boleh jadi penyakit ain. Caranya mengobati bagaimana? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan, minta pengobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Doa pagi dan petang. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW mendoakan cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. U'idhukuma bikalimatihi tammah min ainin lamah. Atau kama qala Rasul. Yang artinya saya minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna kepada Hasan dan Husain ini dari penyakit ain yang menghancurkan. Nah, kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada sahabat yang pernah melihat sahabat lain sedang membuka bajunya sama lelaki karena mau mandi, dan sahabat ini mengatakan kepada sahabat yang membuka bajunya, Masya Allah. Bukan, dia tidak mengucapkan Masya Allah. Dia mengatakan, badanmu ini sungguh indah, bahkan gadis saja kalah. Seketika itu sahabat yang disebutkan tadi sakit dan pingsan. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah memerintahkan untuk berwudu dan air wudunya digunakan untuk memandikan atau membasuh yang pingsan tadi. Dan alhamdulillah sembuh seketika atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, kalau ada yang terkena penyakit ain, pertama mendekatlah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, dan bisa dengan wasilah atau perantara tadi bekas air wudhu disiramkan. Bekas air wudhunya siapa Ustadz? Bekas air wudhunya orang yang mengucapkan tadi kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa, kita tidak tahu siapa yang mengucapkan tadi, maka boleh dengan air wudhu orang tadi yang terkena ain atau siapapun itu. Ya Bu ya, kalau suaminya kena ain, wudhu siramin ke suami. Ya Bu ya, sanggup Bu? Sanggup. Tapi jangan kalau malam-malam ntar pas tidur disiram air, jangan. Marah nanti. Pas bangun, kenapa? Kena ain. Kalau punya barang baru ditulisin boleh, Masya Allah Tabarakallah. Kalau di Arab itu punya mobil baru tulis Masya Allah Tabarakallah boleh. Punya rumah baru ibu juga gitu tulis Masya Allah Tabarakallah. Ya, bapak-bapak juga gitu tulisin Masya Allah Tabarakallah. Punya sesuatu yang baru. Kalau
Baru nikah gitu Ustaz? Nah, kalau punya istri baru jangan ditulisin, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kemana-mana ada tulisannya. Ya Bu ya? Ya. Insya Allah. Baik Ibu, sudah terjawab ya Bu. Makasih. Ustaz, doanya tadi diikutin sama ibu-ibu. Diulang tadi apa? A'udzu bikalimatil tammah. Aku a'udzu bikalimatit tammah min ainin lamah. Ya. Ayo sama-sama yuk. A'udzu bikalimatillahi tammah min ainin lamah. Ya. Insyaallah. Ya, a'udzu bikalimatil tammah min aini lamah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari ain ya. Ain yang menghancurkan. Yang menghancurkan. Ya Bu? Bu? Jelas? Jelas? Yes. Ini ngeliatin Ustadz Tian, entar hati-hati gak boleh melotot ke sana. Entar ain. Makasih banyak Ustadz Tian. Ibu-ibu terima kasih. Setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.